udah 5 Crickers nih yang kita bacain cerita dan pertanyaan-pertanyaan. Nih tadi para Crickers dengerin gak nih siapa aja nih namanya? Ada nggak nama kalian? Kalau misalnya bisa tidur terus itu bukan selamanya mati ya. Terus gitu dia harus minum terus, itu betul nggak sih Kak? Hai Crickers, welcome di The Cricket House. Shh, dengerin ya biar kita bisa tidur. Asik nih, ruangan baru nih kayaknya nih. Iya dong, biar berasa podcast gitu ya kan. Yang kemarin kayaknya agak tegang ya. Kemarin agak jauh-jauhan. Iya. Sekarang agak lebih dekat. Ruangan baru, topik baru dong nih. Iya dong, hari ini Bahas apa nih kita? Ntar dulu dong, kita hari ini bareng sama Kak Wiwit. Oh iya. Halo, apa kabar? Sehat, kalian gimana? Alhamdulillah Sehat, baik Kak. Lagi sibuk apa nih Kak? Hari ini ya nanti akan ada counseling gitu ya, seperti biasa gitu. Sibuk banget nih Kak kayaknya ya. Lumayan. Jadi hari ini mau bahas apa nih? Jadi hari ini kita nih akan ngobrol-ngobrol dikit nih sama Kak Wiwit. Teman-teman di Instagram mungkin udah tahu pastikan karena Betul. kita akan ngebahas tentang cerita-cerita para The Crickers dan juga pertanyaan dari The Crickers nih. Oh yang waktu giveaway kemarin ya? Iya betul Oh, iya. banget. Kalau gitu berarti buat para Crickers nih di rumah yang kemarin udah ngirimin cerita atau pertanyaan, kalian harus banget dengerin, siapa tahu nanti nama kalian disebut ya kan? Iya lumayan nih dapat konsultasi gratis juga dapat Hadiah dari kita. Langsung aja kali ya. Ya, kita langsung aja kali ya dari cerita pertama nih datang dari Siapa tuh? @Ceilela. Halo The Cricket House.pod, namaku Ciela. Belakangan ini atau mungkin setelah aku berhenti kerja, entah kenapa aku jadi susah tidur. Setiap hari tidur bisa jam 1 atau jam 2, main HP juga enggak. Aku selalu udah siap tidur dari jam 12 dan biasanya udah taruh HP yang jauh, paling lambat tuh setengah 1. Tapi nggak tahu kenapa mata pasti selalu kebuka sampai jam 2 pagi atau kadang sampai jam 3 bahkan. Buset udah mau sahur ya? Iya. Ada juga sampai dengar suara ayam berkokok. Wah, pagi banget nih biasanya jam 5 jam Orang udah mau 6. kerja ya, dia masih belum tidur ini. Padahal gak tahu juga siapa tetangga yang punya ayam. Nah lo, Ayo lo. yang dengerin apa tuh? Yang dipikirin banyak banget sampai kadang tuh capek sendiri. Hal-hal yang gak mau dipikirin tuh kepikiran sendiri gitu loh. Segala usaha udah dicoba dari dengerin lagu, baca sesuatu, bikin skenario hidup, sampai ngitungin rambut nih. Usaha keras ini kayaknya. Banget nih biar bisa tidur. Dan hafalin perkalian juga udah, tapi tetap nggak bisa tidur. Sampai kepikiran mau beli obat tidur. Yang dipikirin tuh banyak kayaknya beban hidup. Tapi mau cerita sama orang sering banget mikir, kira-kira mereka kayak gue juga nggak sih? Atau mungkin lebih berat. Itu juga salah satu yang bikin kayaknya nggak tega cerita sama orang lain. Betul nggak sih? Kayaknya gue juga ngerasain sih kayak Ciela kalau mau cerita sama orang tuh suka mikir gitu. Nih dengerin lagi nih, Apa Ciela tuh? ini tuh mikir kalau misalnya dia cerita, orang yang dia ceritakan itu mungkin cerita hidupnya lebih berat gitu. Nah, betul banget. Jadi betul. kayak merasa nggak enak untuk cerita permasalahannya dia gitu. Terus juga kayaknya beban pikiran ini tuh kayak nggak bisa dikeluarin juga, seliweran aja gitu, kayak nggak bisa diem. Bahan overthinking tuh ada aja tiap malam, sampai kayaknya bisa dibikin makalah deh tuh. Waduh. Saking banyaknya permasalahan hidupnya sampai dipikirin, nggak bisa tidur sampai bisa dibikin makalah katanya. Intinya nggak ada sih, mumpung relate aja. Sukses selalu ya buat The Cricket House.pod, semangat. Makasih Ciela, ceritanya. Oke, menurut Kak Wiwit dari cerita Ciela ini yang sampai bahkan jam 5 sampai jam 6 gitu nggak Sampai bisa tidur. bikin makalah Kak, itu ya ampun kayak dia bebannya banyak banget itu Kak. Gimana sih Kak menurut Kak Wiwit? Iya, berarti kan kalau dari Ciela ini sebenarnya banyak yang dia pikirin ya, gitu. Banyak banget yang dia pikirin. Lalu itu akhirnya membuat dia jadi susah tidur gitu. Karena ya apa? Karena di saat badan harusnya istirahat gitu, otak bekerja terus gitu. Iya. Jadi itu yang kadang membuat kita akhirnya susah untuk tidur gitu. Apalagi hal-hal yang dipikirin itu mungkin nggak pernah dia ceritain gitu ke orang lain. Pendem gitu. aja gitu. Itu yang biasanya kadang-kadang membuat kita jadi susah untuk tidur juga gitu. Dan kadang-kadang yang dipikirin tuh juga belum tentu benar juga sebenarnya gitu. Tapi kita pikir terus gitu. Terus tadi juga Ciela bilang mau cerita ke orang lain, tapi kayaknya nih gitu orang lain mungkin beban hidupnya lebih berat gitu. Lagi-lagi kita mengambil kesimpulan yang belum tentu benar juga ya gitu.
Ya biasanya itu sih, jadi banyak hal yang dipikirkan gitu seringkali membuat orang jadi susah untuk tidur. Karena ya kerja terus otaknya, walaupun dia di tempat tidur gitu, tapi otak kerja terus seperti itu. Ya, jadi nggak bisa istirahat ya Bisa Kak. istirahat. Terus kalau kayak gitu solusinya gimana tuh Kak? Sebenarnya kalau misalnya ini sudah berlangsung lumayan lama gitu dan mengganggu, lalu tidurnya cuma sebentar, ya memang mungkin salah satu yang bisa dia lakukan adalah berkonsultasi ya gitu, entah ke psikolog gitu, ataupun misalnya profesional lainnya gitu, karena berarti ada hal yang perlu untuk diselesaikan gitu. Lalu yang kedua mungkin untuk hal-hal yang dipikirkan gitu ya, daripada dipikirin gitu aja gitu, mungkin kayak sebelum misalnya jam-jam 9, jam 10 gitu, hal-hal yang dipikirin tuh bisa ditulisin aja dulu. Berarti Gitu. lebih ke nulis aja ya, menuangkannya lewat tulisan. Dikeluarkan dulu gitu, karena kadang-kadang saat kita ngeluarkan apa yang kita pikirkan, kita jadi benar-benar tahu nih apa sih sebenarnya kita pikirin gitu. Atau juga kalau misalnya dipikirin ini terkait dengan besok nih saya mau ngapain gitu, rencana-rencana besok gitu, yang jadi rencana besok udah bisa dia tuliskan terlebih dahulu di malam hari. Tujuannya apa sih? Kadang-kadang orang itu mikir sesuatu untuk esok hari, itu mikirnya gini supaya nggak lupa, jadi saya pikirin dulu gitu. Oh, iya. Padahal lebih baik ditulisin aja, Iya, itu pasti dicatat, nggak ya. lupa gitu. Ya memang mungkin ada beberapa hal sih yang memang perlu dilakukan juga, termasuk untuk mungkin Sheila perlu belajar juga untuk menenangkan diri ya gitu saat pikiran-pikiran yang banyak itu muncul, karena berarti dia sudah sangat larut dan terikat sama pikirannya gitu. Berarti mengontrolnya kurang ya Kak? Mengontrol pikiran sendiri gitu. Iya, mungkin perlu diajarkan misalnya teknik yang baru gitu untuk mengontrol atau mengendalikan pikirannya gitu. Makanya lewat profesional itu kadang bisa membantu. Nah, berarti buat Lela nih, Iya. oke banget nih dari Kak Wiwit, sarannya boleh lah konsultasi langsung ke ahlinya atau ke Kak Wiwit langsung, itu Iya, boleh banget itu. Nanti kita sertakan Instagram. Oh iya, boleh, Kak Wit, boleh, biar boleh. biasa langsung dihubungi. Kalau Kak Wit sendiri pernah nggak sih Kak punya pengalaman insomnia? Oh pernah pastinya gitu, kurang lebih sama sih karena banyak hal yang dipikirkan gitu. Misalnya menjelang situasi-situasi yang membuat kita cemas, misalnya besok ada presentasi apa gitu, Nah, biasanya ya, tuh kadang deg-degan. susah tidur, iya gitu, karena banyak banget yang dipikirin gitu. Ataupun kadang susah tidur kalau terlalu excited akan sesuatu, misalnya besok mau betul-betul. pergi kemana gitu, terus harus berangkat pagi gitu. Mikirin nggak sabar ya. Entah itu nggak sabar atau takut terlambat. Oh iya, betul Jadi, juga. Jadi banyak banget yang dipikirin sebelum itu. Atau kadang-kadang yang susah bikin susah tidur adalah udah lewat jam 10 gitu masih nonton misalnya. Itu kan juga sebenarnya membuat otak kita terjaga ya. Maksudnya kita terus bekerja sebenarnya gitu, walaupun itu kita nonton hal-hal yang mungkin Lucu. ringan-ringan Iya. yang lucu gitu, tapi sebenarnya otak kerja terus di situ gitu. Padahal matanya tuh kalau lagi nonton lelah gitu, tapi otaknya malah makin bekerja gitu ya Iya, Kak? betul. Oke. Waktu Kak Wiwit mengalami insomnia gitu, terus yang Kakak lakukan apa tuh Kak untuk mengatasinya? Kalau misalnya nonton ya berarti memang perlu matiin sih gitu. Jadi kita suka nggak sabar ya, Sabar, mau drakor, mau nonton penasaran. Iya, nah itu dia. Berarti sebenarnya kita perlu tahu gitu kenapa sih kita perlu matiin itu. Jadi kadang-kadang kalau nonton gitu kan penasaran ya. Iya. Kalau nggak kayak gini nanti saya besok nggak Iya. nyenyak tidurnya gitu. Makin Padahal sebenarnya ya kita harus cepat tidur supaya besok kan misalnya saya kerja gitu, supaya kerjanya juga maksimal gitu. Iya. Jadi memang akhirnya kembali lagi ke prioritasnya ya gitu, mau nggak mau drakor ditutup dulu Iya, gitu. yang nggak penting ya, itu kurang Iya. penting, hanya hiburan. Tidur dulu, Tidur lebih istirahat penting. kalau malam tuh. Atau misalnya ya tadi kalau misalnya ada hal-hal yang kita pikirin gitu ya, kita bisa kayak ambil waktu sejenak gitu untuk tanya apa sih sebenarnya yang saya khawatirkan gitu. Misalnya saya khawatir besok harus presentasi di hadapan siapa gitu. Apa yang saya khawatirkan gitu. Nanti orang-orang nggak ngerti gitu misalnya dengan Iya. apa yang kita sampaikan gitu. Terus mungkin kita bisa ingat tadi kan saya udah coba ngelihat semua materinya dan kayaknya oke, ya udah berarti sebenarnya nggak apa-apa juga. Mungkin orang akan mengerti gitu. Atau misalnya nanti orang responnya negatif gitu. Terus ya mungkin kita perlu mengingatkan diri bahwa respon orang itu nggak bisa kita atur gitu. Iya. Kalau dia responnya negatif ya
berarti kita perlu belajar lagi gitu dari responnya gitu. Nggak usah ngelihat respon itu sebagai satu ancaman terus gitu, tapi lihatlah itu ya memang nggak enak, tapi itu masukan sebenarnya buat kita. Iya, biar gitu. lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu sih. Oke, kita lanjut aja kali ini ke pertanyaan selanjutnya Oke. dari siapa nih? Nih ada pertanyaan dari .angel, mau tanya dong Krikmin soal insomnia. Benar nggak sih susu hangat itu bisa membantu kita lebih mudah tidur dan terlelap? Gimana tuh Kak? Susu tuh bisa ngebantu kita untuk tidur lebih cepat atau gimana Kak? Iya, jadi memang biasanya itu salah satu yang juga disarankan gitu, karena di dalam susu itu yang saya baca dari ini medis ya gitu, ada asam amino triptofan, kalau saya salah maafkan, tapi tadi ada senyawa gitu yang sebenarnya itu bahan utama penghasil hormon serotonin. Nah, serotonin itu kalau misalnya banyak di diri kita gitu, kita bisa menjadi lebih rileks biasanya gitu, bisa menjadi lebih tenang, dan itu yang mungkin akan membantu untuk tidur gitu. Nah, triptofan itu juga bisa penting untuk membentuk hormon melatonin gitu. Melatonin itu hormon yang membantu untuk mengendalikan tidur sebenarnya gitu. Jadi karena itu membentuk melatonin, jadi mungkin membantu untuk tidur gitu. Tapi apakah benar-benar hanya dengan susu hangat aja gitu bisa mempengaruhi atau membantu tidur? Juga enggak sih, jadi perlu dikombinasikan dengan gaya hidup sehat lainnya gitu. Nah, yang tidak disarankan itu sebenarnya susu coklat gitu, karena di dalamnya ada kafeinnya biasanya. Jadi tahu Kak, susu coklat ada kafein. Itu beberapa yang nggak disarankan. Susu coklat sih saya baca di beberapa artikel kesehatan itu tidak terlalu disarankan. Terus itu harus susu hangat atau emang susu aja gitu Kak? Biasanya memang yang hangat. Oh, yang hangat ya. Yang dingin nggak bisa Kak? Kok nawar? Iya, susu tapi dingin enak gitu. Iya. Tapi hangat mungkin ada menimbulkan efek yang lebih tenang segitu daripada kalau dingin gitu. Kalau air hangat bisa Kak? Air hangat juga kadang-kadang bisa. disarankan. Oke. Kali disarankan. Nah juga. gitu, berarti Angel kalau susah tidur boleh tuh dicoba, boleh minum susu hangat atau air hangat, tapi jangan susu coklat ya kan? Ada kafein. Iya, itu info baru tuh. Gak tau sih apa gue aja yang baru tahu kali ya. Gue baru tahu kalau susu coklat ada Iya. kafeinnya. Dia Iya. kopi sama teh doang. Iya, yang ada ternyata kafeinnya. susu ada ya. Tapi berarti kalau susu yang putih nggak ada Kak? Umumnya nggak ada. Oh, umumnya nggak ada. Tapi itu nanti ditanya lebih lanjut ke dokter ya. Iya, Gitu. iya. Oke, biasanya memang susu hangat yang kita sarankan, susu hangat yang putih. Oke, kita lanjut kali ya nih Kak. Ada pertanyaan selanjutnya dari Kriker, siapa nih namanya? @angel_zh. Hai Min, teknik pernafasan 478 itu emangnya beneran ampuh ya buat ngatasin susah tidur? Gimana tuh Kak? Oke, jadi memang ada teknik pernafasan kayak 4 detik untuk menarik nafas perlahan, lalu 7 untuk tahan, lalu 8 detik pelan-pelan untuk ngeluarin gitu. Itu sebenarnya memang dilakukan untuk membantu kita lebih tenang sebenarnya gitu. Jadi salah satu efeknya adalah menenangkan diri kita, membuat kita bisa lebih fokus seperti itu. Dan di beberapa orang kalau tubuhnya tenang itu biasanya ngantuk gitu. Jadi memang ada beberapa yang dengan teknik bernafas itu bisa membuat ngantuk gitu. Selain teknik 478 ada nggak tuh Kak yang lain? Maksudnya Aku gimana? nggak tahu sih, kan dia teknik pernafasan 478, ada nggak teknik pernafasan lainnya gitu? Teknik nafas yang lain sebenarnya dengan tarik nafas perlahan dan keluarin nafas perlahan juga bisa. Jadi memang teknik nafas sih kayak ada banyak jenisnya gitu sih gitu. Biasanya yang paling sering disarankan adalah 478 itu gitu. Tapi kalau buat saya pribadi, saya nggak langsung ke 478 karena belum tentu orang semua tuh siap untuk nahan nafas 7 detik gitu. agak lama ya. Karena kan kita biasanya nafasnya cepet ya, maksudnya ya lumayan cepat lah gitu. Begitu harus nahan itu nggak semua orang tuh siap sebenarnya. Jadi biasanya saya akan mulai dengan yang standar aja gitu. Jadi tarik nafas sesantainya kita, yang lebih lembut, lebih pelan, lalu keluarkan dengan pelan kayak gitu. Itu juga biar bisa. relax aja gitu ya Kak. Buat @angelzh bisa mungkin boleh dipraktekkan 478-nya. Iya betul. Atau Kalau mungkin mampu ya menahan kalau- 7 detik takutnya ngap. Iya, Nggak jadi bisa tidur. juga pakai teknik pernafasan yang biasa juga nggak apa-apa. Iya gitu betul. Yang kan. penting biar relax aja lah Iya. nafasnya. Terus selanjutnya ada dari @invisible_potato. Kalau Nih, orang namanya insomnia kocak juga invisible potato nggak ya. kelihatan. Tentang tak terlihat. Invisible Potato nanya,
Kalau orang insomnia tuh boleh minum melatonin rutin nggak sih? Nah, Nah itu gitu. boleh nggak kak? Sebenarnya karena saya bukan dokter, jadi sebenarnya saya tidak, maksudnya tidak akan nggak bisa jawab itu boleh atau enggak. Saran saya adalah itu perlu dikonsultasikan ke dokter gitu. Karena kan melatonin ini suplemen kan ya, Iya, gitu. Jadi maksudnya dalam suplemen apapun gitu ya pasti ada, maksudnya ada efek gitu ya. Iya, Ada betul. beberapa yang pasti ada dampaknya gitu. Nah, dampak itu kan yang perlu dicek kan sebenarnya Iya, dengan betul. kondisi kita masing-masing gitu. Makanya perlu banget untuk konsultasi ke dokter sebenarnya untuk tahu apakah misalnya dengan kondisi badannya dia bisa untuk minum melatonin ataupun juga kayak seberapa sering gitu dia harus minumnya. Iya. Gitu sih, karena ya selalu ada ini kan, selalu ada efek kan. Iya, gitu. kalau minum sesuatu pasti ada efeknya sih. Jadi ya sebenarnya disarankan untuk konsultasi sih gitu. Tapi memang melatonin itu suplemen yang umumnya juga diberikan gitu ke orang-orang yang mengalami kesulitan tidur. Tapi mau berapa sering gitu atau misalnya dosisnya berapa itu saya sendiri kurang tahu. Berarti ini buat siapa tadi si potato itu lah ya, Iya, kayak gini. invisible potato. Invisible potato. Nah itu berarti harus kalau mau tahu boleh atau enggaknya konsul kali ya ke dokter. Betul juga. Tapi yang aku baca si melatonin itu hanya efeknya tuh hanya saat itu juga gitu loh kak. Iya betul nggak kak? Dia emang jadi tidak menyembuhkan Tidak katanya. menyembuhkan, jadi kayak hanya di saat itu aja. Sesaat gitu. Emang dia minum bisa tidur tapi kalau misalnya bisa tidur terus itu bukan selamanya mati ya. Terus gitu dia harus minum terus, itu betul nggak sih kak? Ya umumnya kan memang obat-obat untuk membantu tidur maksudnya saat Saat itu itu, kan saat dikonsumsi gitu. ya. Tapi kan orang susah tidur tuh sebenarnya banyak penyebabnya kan gitu. Nggak mungkin semuanya itu bisa diselesaikan hanya dengan obat. Iya. Obat itu mungkin membantu, maksudnya ya karena maksudnya membantu kondisi kesulitan tidur pada saat itu gitu. Iya. Tapi kan masalah tidur itu sendiri Belum mungkin selesai. tidak hanya terbentuk karena ada masalah yang terkait dengan otak lah dan lain-lain yang hanya bisa dibantu oleh obat. Kemungkinan ada masalah lain juga gitu. Berarti faktor-faktor lain harus diperhatikan juga ya kak? Iya. Dan harus dibenerin kali ya yang ada masalah-masalah itu ya. Selanjutnya siapa nih? Ada selanjutnya, ini kayaknya cerita terakhir nih kak. Karena kita udah sebutin 5 nih kak. Terakhir ada dari Bong Jennifer. Dia nanya, apa sih penyebab yang bikin kita tidak bisa terlelap padahal kondisi tubuh udah lelah dan mau istirahat? Nah, kayaknya ini banyak nih kak terjadi sama kita termasuk aku sih Iya. sebenarnya. Kayak udah capek Udah tapi nggak capek, bisa tidur tapi tuh nggak kenapa bisa sih kak? tidur. Banyak hal sih ya sebenarnya ya. Pertama bisa aja karena dia sangat kelelahan. Gitu, sangat kelelahan itu maksudnya mungkin dia kurang tidur, terus bangun-bangun nggak fresh, terus di kuliah dan kehidupan pribadi banyak tekanan, misalnya kayak gitu, belum ada masalah, mungkin ada lelah karena fisik juga gitu, jadi badannya sangat kelelahan gitu, karena badan yang sangat kelelahan itu kan nggak membuat tidurnya nyaman ya, Iya. gitu, bikin nggak nyaman tidur gitu, jadi bisa karena itu gitu. Lalu bisa aja memang karena ya kondisi kecemasan yang cukup tinggi gitu, atau orang-orang yang memang punya masalah psikologis lainnya, misalnya ada emosi-emosi yang cukup sering untuk muncul di malam hari seperti itu bisa jadi salah satu hal yang membuat kita mikir terus tentang masalahnya Overthinking kita lagi ya. gitu. Atau bisa aja tidur karena memang ada masalah tidur lain, misalnya ada yang namanya sleep apnea nih gitu. Sleep apnea tuh orang kalau tidur gitu sempat ada beberapa detik dia susah untuk narik nafas, jadi itu bisa jadi kebangun gitu, tidurnya jadi nggak nyaman setelah itu gitu. Atau ya memang konsumsi kafein ataupun nikotin yang memang banyak gitu, itu juga bisa membuat sulit tidur ya, walaupun memang udah capek banget gitu. Jadi lumayan banyak lah gitu, jadi Banyak berarti membuat faktornya ya kak. jadi memang perlu dicek satu-satu nih sebenarnya kondisinya karena apa, seperti itu. Tapi aku sendiri nggak tahu ya apa unik juga ya. Kalau lebih capek kayak capek fisik justru lebih gampang tidur ya kak. Apa karena udah kecapean gitu? Nggak ngerti Jadi juga kayak- sih. kayak tiba-tiba merem aja gitu. Iya langsung tidur aja gitu.
Iya, bisa sih ada yang kayak gitu, tapi sebenarnya kalau sangat capek itu juga nggak bisa. Itu membuat tidurnya jadi justru nggak terlalu apa ya, nyaman gitu. Iya. Misalnya olahraga sebelum tidur, olahraga berat sebelum tidur itu sebenarnya tidak disarankan. Kalau mau tidurnya mungkin lebih apa ya, badannya lebih lelah, itu sebaiknya tidurnya misalnya olahraga itu sore hari. Kayak gitu. Justru kita olahraga sangat apa ya, intens sebelum tidur tuh membuat kita jadi sulit tidur sih. Biasanya jangka waktunya berapa lama Kak? Baiknya misalnya mau olahraga berat kan harus agak lama gitu dari sebelum tidur, itu berapa jam gitu Kak? Yang bagusnya? Saya sendiri kurang tahu bagusnya, tapi biasanya kayak 4 jam sebelum tidur, jadi benar-benar sore atau misalnya malam jam 6 jam 6 lah gitu, itu udah maksimal misalnya seperti itu. Tapi biasanya kalau misalnya capek gitu ya, mimpinya tuh kadang suka nggak enak gitu, kayak berat banget gitu, kayak jadinya tuh tidur jadi nggak nyaman, tapi tidur gitu, tetap tidur, tapi jadinya kayak nggak nyaman aja. Kebetulan gitu gue ya. jarang mimpi, jadi nggak tahu jarang mimpi itu ya. Iya, bisa aja jadi kualitas tidurnya jadi kurang ini ya, kurang, maksudnya tidak baik gitu. Kurang Tidur maksimal. gitu tapi kualitasnya nggak bagus. Iya. Ini udah 5 Crickers nih yang kita Iya, bacain betul, cerita betul, dan betul. pertanyaan-pertanyaan. Ini tadi para Crickers dengerin gak nih siapa aja nih namanya? Ada nggak nama kalian? ya lumayan nih, dapat konsultasi gratis, dapat giveaway juga dari Betul kita. banget. Mungkin kalau pertanyaan Crickers yang belum dijawab nih, mungkin udah terjawab di episode 2 nih, bisa nonton di episode 2 betul banget di nih, YouTube The Cricket House. Terus saksiin deh pokoknya biar kalian tuh tahu informasi-informasi tentang insomnia. Nah, oke deh gitu aja kali ya episode kali ini. Aku mau ucapin makasih untuk Kak Wiwit yang udah bersedia datang lagi ke Datang lagi ke sini. sini. Iya, tidak bosan-bosan dan bosan-bosan ya Kak. Oke. Oke, udah jam segini nih, waktunya tidur guys. Oke deh guys, kita sudahi dulu di episode kali ini. See you di episode berikutnya. Bye.